Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami membahas materi Diferensial atau turunan. Sebelum menonton video pembahasan materi diferensial, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu dari teman saya yang sebelah kiri. Halo, nama saya Rangga Jilanto Tarik dengan NIM 2506739. Saya Nabila Tridianasari dengan NIM 2506813. Nama saya Ainun Hadiatul Syifa dengan NIM 2508269. Halo, saya Ines Naila dengan NIM 2507049. Saya Faira Ramaradian dengan NIM 2507560. Saya Dimas Arima Bruri dengan NIM 2508245. Selamat menyaksikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Di sini saya akan menjelaskan definisinya dulu. Definisi turunan fungsi aljabar yaitu laju perubahan nilai fungsi terhadap variabelnya yang secara matematis didefinisikan sebagai limit perbandingan perubahan fungsi dan perubahan variabel saat perubahan variabel mendekati nol. Turunan fungsi terdiri dari penjumlahan atau pengurangan, maka masing-masing turunannya diturunkan secara terpisah. Tipe-tipe turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx sama dengan 8. Karena 8 adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika angka 100, 1000, itu pun hasilnya akan 0 karena tidak terdapat x di dalamnya. Yang kedua, fx, x pangkat 9. Pangkatnya kita kedepankan dan pangkat 9-nya kita kurangi 1. Jadi 9x pangkat 9 dikurangi 1 hasilnya 9x pangkat 8. Yang ketiga, fx sama dengan 3x pangkat 4. Pangkatnya kita kedepankan dikali dengan angka yang di awal, 4 dikali 3x. Pangkatnya kita kurangi 1 juga. Jadi 12x pangkat 3. Yang keempat, fx sama dengan min 4 akar x pangkat 3. Karena ini dalam bentuk akar, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi, min 4x pangkat 3 per 2. Jika di dalam akarnya tidak ada pangkat 3, bisa ditulis x pangkat 1 per 2. Turunannya, kita kedepankan pangkat 3 per 2 tadi ke depan, jadi f aksen x sama dengan 3 per 2 dikali minus 4 dikali x pangkat 3 per 2 dikurangi 1. Hasilnya minus 6x pangkat 1 per 2. Contoh soalnya di sini kita menggunakan aturan U dan V. Contoh soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2, x pangkat 2 ditambah 6x minus 1. U-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2 dan U aksennya adalah merupakan hasil penurunan dari x pangkat 5 ditambah 2 yaitu 5x pangkat 4. V-nya adalah x pangkat 2 ditambah 6x minus 1. Penurunan dari x pangkat 2 tambah 6x minus 1 adalah ini. Ini adalah rumus untuk penjumlahan turunan fungsi aljabar. U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Hasil-hasil yang di sini bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. 5x pangkat 4 dikali x kuadrat ditambah 6x minus 1 ditambah x pangkat 5 tambah 2 dikali 2x tambah 6x. 5x dikali x kuadrat adalah 5x pangkat 6. 5x pangkat 4 dikali 6x adalah 30x pangkat 5. 5x dikali minus 1 yaitu 5x pangkat 4. X pangkat 5 dikali 2x yaitu 2x pangkat 6. X pangkat 5 dikali 6 yaitu 6x pangkat 5. 2 dikali 2x yaitu 4x dan 2 dikali 6 yaitu 12. Kita menjumlahkan hasil dari pangkat yang sama. 5x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 6 yaitu 7x pangkat 6, 30x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 5, 36x pangkat 5 dan min 5x pangkat 4 kita turunkan saja karena tidak ada pasangannya. Karena 4x dan 12 tidak ada pasangannya kita turunkan saja dan inilah hasilnya. Jadi konsep turunan dari limit itu adanya jarak antara kedua titik tersebut menjadi sangat kecil atau mendekati 0. Atau dengan kata lain, X mendekati 0 nih, sama kayak ini. Terus ada juga soal yang saya bikin buat kan kita berada itu fisika, jadi kita bikin dari kecepatan. Nah, diketahui semua mobil bergerak lurus dengan rumus ST sama dengan T kuadrat.
Kita udah buat nih soal tentang turunan limit, tapi dalam ininya tuh dalam rumpun fisika. Jadi saya ambil itu sebuah mobil yang bergerak atau kecepatan. Nah, diketahuinya tuh di sini posisi yaitu st sama dengan t kuadrat. Nah, ditanyainnya kecepatan pada t sama dengan 3 atau waktu di waktu ketiga. Nah, yang pertama kita cari itu posisinya yaitu s. Karena diketahuinya itu 3, kita langsung aja masukin. Jadi si t-nya itu jadi 3, jadi 3 kuadrat atau jadi sama dengan 9. Yaitu kita cari nih posisi di mana si detik ketiga tapi lebih dikit. Jadi saya temuin itu S sama dengan 3 tambah H. H-nya itu lebihan dikit dari waktunya itu. Jadi di ininya tuh 3 tambah H kuadrat atau 9 tambah 6H ditambah H kuadrat. Ini caranya. Jadi 3 tambah H dikali dengan 3 tambah H juga. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali H sama dengan 3H. Terus H dikali 3 jadi 3H. Terus kita satuin aja jadi 6H. Habis itu H dikali H itu jadi H kuadrat gitu. Nah, balik lagi. Setelah kita punya jawaban ini, kita masukin nih ke V atau kita turunin dari posisi ke kecepatan. Yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi selisih waktu. Nah, jadi 9 karena kita udah tahu si posisi akhirnya tuh ini jawabannya 9 ditambah 6H ditambah H kuadrat dikurangin sama 9. Dan ini sekarang tinggal ngurangin 9 sama 9-nya. Jadi 9 kurangin 9 itu udah coret. Setelah kita kurangin 9 dengan 9, sisa 6H ditambah H kuadrat dibagi H. Nah, si H-nya ini yang di bawah tinggal kita coret sama 6H sama H kuadratnya. Jadi sisa tinggal 6 ditambah H. Nah, setelah kita punya kecepatannya, tinggal kita limitin dari H menuju 0. Setelah kita tahu dari jawabannya itu V di limit H mendekati 0, 6 ditambah H. Jadi kita tinggal ganti H-nya jadi 0. Jadi V sama dengan 6 ditambah 0. Atau jawabannya V sama dengan 6. Sekarang saya akan menjelaskan turunan dari fungsi trigonometri. Apa sih turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah turunan dari fungsi sin, cos, tan, dan lain-lain yang menyatakan laju perubahan fungsi trigonometri terhadap variabelnya. Dalam turunan fungsi trigonometri, kita menggunakan aturan rantai. Contohnya, kita mempunyai fungsi y sama sin ax. Turunannya adalah a cos ax. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu y sama dengan sin 3x. Pertama, kita misalkan U sama dengan sin 3x. Lalu 3x-nya kita misalkan dengan V. Habis itu U-nya kan jadi sin V. Berarti turunan dari DU per dV-nya yaitu cos V. Nah, turunan dari V-nya berarti dV per dx-nya itu 3. Nah, dari situ kita bisa langsung nih cari turunannya. Yaitu dy dx sama dengan du per dv dikali dv per dx. Kita langsung masukin. Tadi kan du per dv-nya itu cos V. Dan dv per dx-nya itu 3. Berarti jadi cos V dikali 3. Maka turunan dari sin 3x yaitu 3 cos 3x. Ini adalah aturan operasi dalam fungsi trigonometri yang gak jauh berbeda dengan turunan fungsi aljabar. Adapun contoh soal dari turunan fungsi trigonometri, yaitu kita punya soal fx sama dengan sin x plus cos x. Nah, dari sini kita misalkan sin x itu u dan sin x plus cos x itu v. Nah, kita turunin yang u itu kan tadi sin x, jadi u aksennya cos x. Nah, yang v-nya itu kan ada sin x plus cos x. Nah, ini kita masing-masing kita turunkan. Nah, sin x turun dari sin x itu adalah cos x. Dan turun dari cos x adalah min sin x. Nah, kita pakai nih aturan operasi dari turunan pembagian, yaitu u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen sama dengan v kuadrat. Kita masukin soal-soal yang tadi udah kita turunin nih. U aksen yaitu cos x dikali v itu sin x plus cos x dikurang u itu adalah sin x dikali v aksen itu cos x min sin x per sin x plus cos x kuadrat. Udah kayak gitu, kita kali pelangi. Cos x dikali sin x cos x dikali cos x, yaitu plus cos kuadrat x. Nah, min sin x dikali cos x, yaitu min sin x cos x. Min sin x dikali min sin x, yaitu plus sin kuadrat x.
per sin X plus cos X kuadrat. Habis itu kita sederhanakan dengan cara mengurangi yang sama, yaitu ada sin X cos X dikurang sin X cos X. Jadi sisa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X plus per sin X plus cos kuadrat. Dalam trigonometri, sin kuadrat X plus cos kuadrat X yaitu 1, maka hasilnya 1 per sin X plus cos X kuadrat. Sekarang aku mau jelasin fungsi apa? Aku mau jelasin gimana turunan dalam fungsi limit. Kan kita punya soal misalnya fx 8x kuadrat min 2x plus 3. Kalau dalam turunan langsung, dalam turunan aljabar itu kan gampang. Kita tinggal pangkat ini dikaliin ke depan jadi 16x yang pangkatnya dikurang 1. Jadi hasil turunannya itu 16x dikurang 2. Sekarang ayo kita buktiin dengan menggunakan limit. Kan tadi kita punya ya fx-nya 8x kuadrat min 2x plus 3. Nah, dalam fungsi limit fx itu di limit h menuju 0 f x plus h dikurang fx plus h. Artinya semua yang ada x-nya kita ganti pakai x plus h. Langsung aja nih kita masukin. Jadi 8 dalam kurung x plus h kuadrat dikurang masukin aja nih semua x plus h-nya ke dalam x yang ada di fx. Jadinya limit h menuju 0 8 dalam kurung x tambah h pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung x tambah h ditambah 3 dikurang fx-nya. Fx-nya itu kan 8x pangkat 2 dikurang 2x plus 3 per h. Nah, langsung kita kaliin ini yang pangkat jadi 8 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang 2x dikurang 2h ditambah 3. Ini dikali ini minusnya semua ke dalam kurung. Jadi min 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kita sederhanakan dengan mengurangkan variabel-variabel yang sama nih. Kayak contohnya 8x pangkat 2. Ini kan ada dikurang 8x pangkat 2. Terus ada juga nih min 2x. Ini plus 2x jadi habis. Udah gitu ada juga nih plus 3 sama min 3 jadi habis. Jadi sisanya itu ada 16x ditambah 8h kuadrat dikurang 2h per h. Habis itu kita pindahin h-nya ini ke depan jadi h 16x plus 8h dikurang 2 per h. Nah ini kita langsung coret atau kita bagi jadi kan hasilnya cuma 1. Jadi limit h menuju 0 16x ditambah 8h dikurang 2. Nah, si yang ada hanya kita substitusi dengan 0. Jadi 16x ditambah 8 dikali 0 dikurang 2. Hasilnya 16x dikurang 2. Jadi terbukti kalau turunan dari fx 8x pangkat 2 min 2x plus 3 itu 16x per x kurang 2 itu tuh sama dengan kalau kita turunin menggunakan limit. Kita punya 4 rumus turunan fungsi eksponensial. Yang pertama ada jika kita punya fungsi y di mana dengan basis e pangkat x, y aksen sama dengan fungsi itu sendiri yaitu e pangkat x. Kemudian rumus yang kedua, jika kita punya fungsi y sama dengan e pangkat fx, y aksen atau turunan y adalah e pangkat fx dikali turunan fx, yaitu f aksen x. Kita punya rumus yang ketiga, jika kita punya fungsi y dengan basis a pangkat x, maka y aksen sama dengan a pangkat x dikali ln a. Kemudian rumus yang keempat, y sama dengan a pangkat fx, y aksen sama dengan a pangkat fx dikali ln a dikali turunan dari pangkatnya yaitu f aksen x. Kita buktikan rumus yang pertama, y sama dengan e pangkat x, kita turunkan dengan mengalihkan kedua ruas dengan ln. Ln y sama dengan ln e pangkat x. E pangkat x diturunkan menjadi x kali ln e. Maka ln y sama dengan x karena ln e sama dengan 1. Kita pindah ruaskan x ke ruas kiri, maka ln y min x sama dengan 0. Di sini kita mempunyai fungsi implisit. Kita turunkan turunan ln y sama dengan 1 per y kali y aksen turunan x sama dengan 1. Maka y aksen per y sama dengan, kita pindah ruaskan min 1 ke ruas kanan sama dengan 1. Kita kalikan kedua ruas dengan y, maka y aksen sama dengan y aksen sama dengan e pangkat x karena turunan dari y adalah
fungsi itu sendiri. Ini adalah contoh soal turunan fungsi eksponensial. Kita punya fx sama dengan e pangkat x min e pangkat min x dibagi e pangkat x plus e pangkat min x. Menggunakan sifat u dibagi v sama dengan u aksen kali v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Kita misalkan dulu bagian pembilangnya menjadi u, kemudian kita turunkan menjadi e pangkat x min e pangkat min x dikali min 1. Kita misalkan lagi bagian penyebutnya menjadi v, kemudian kita turunkan menjadi e pangkat x plus e pangkat min x kali min 1. Kemudian kita substitusi kepada rumus ini. Setelah substitusi, kita kalikan min 1 dengan min e pangkat min x menjadi e pangkat min x. Kemudian min 1 kali e pangkat min x menjadi min e pangkat min x. Kita kalikan u aksen dengan v menghasilkan e pangkat 2x plus e pangkat x kali e pangkat min x plus e pangkat min x kali e pangkat x plus e pangkat min 2x. Kemudian kita kalikan juga u dengan v aksen menghasilkan e pangkat min 2x min e pangkat x kali e pangkat min x min e pangkat min x kali e pangkat x plus e pangkat min 2x. Kemudian kita sederhanakan dengan mengoperasikan suku yang sejenis sehingga menghasilkan 4 per e pangkat x plus e pangkat min x kuadrat. Halo teman-teman, jadi di sini saya ada materi turunan logaritma natural. Nah, untuk fungsi dasarnya kita punya fx sama dengan ln x. Nah, ln x itu sama dengan logaritma e. Nah, di sini turunan dari dd atau ddx dari ln x itu sama dengan 1 per x atau ddx ln u sama dengan turunan si isi per isi gitu. Nah, untuk membuktikan di sini saya punya y sama dengan ln x. Kemudian diubah ke eksponensial jadi e pangkat y sama dengan x. Kemudian diturunkan lagi ddx dari e pangkat y, diturunkan masing-masing ya, kanan kiri. Kemudian diturunkan juga yang x. Nah, kemudian dapat dengan aturan rantai. Jadi e pangkat y dy per dx sama dengan 1. Kemudian dy per dx sama dengan 1 per e pangkat y. Nah, di sini kita punya e pangkat y itu sama dengan x. Nah, jadi terbukti benar turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Kemudian lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal posisi sebuah partikel bergerak menyatakan. Nah, fungsinya ini meter t dalam detik. Berapa kecepatan sesaat partikel saat t sama dengan 3? Nah, di sini saya sudah ada jawabannya. Di sini fungsinya. Kemudian dibuat permisalan dari isi ini dimisalkan menjadi u. Kemudian turunan dari si u atau turunan dari t kuadrat plus 10 itu 2t. Nah, langsung aja. Jadi kecepatan itu turunan pertama dari si fungsi st ini. Kita dapat turunan pertamanya itu 2t per t kuadrat plus 10. Dari mana? Ya tadi yang turunan si ini, turunan isi per isi. Kemudian masukin ke t-nya sama dengan 3. 2 kali 3, kemudian t-nya kali 3, ganti 3 jadi 3 kuadrat plus 10. Kemudian dapat hasil 6 per 19 meter per detik per second. Sekarang kita bahas tentang turunan parsial. Di sini, misal ada fungsi z, f, x, y. Fungsi ini adalah fungsi dua perubah yang terdefinisi tertentu. Turunan parsial pertama z terhadap x dan y masing-masing dinotasikan dengan dz dx dan dz dy. Didefinisikan sebagai berikut, seperti ini. Untuk turunan parsial ada aturannya, yaitu untuk mencari fx, anggap y sebagai konstanta dan diferensialkan fxy terhadap x. Lalu untuk mencari fy, anggap x sebagai konstanta dan diferensialkan fxy terhadap y.
Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, kita punya fungsi Z sama dengan fxy sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat dikali pangkat 3 min 2y. Sini langsung aja kita turunin satu-satu. Yang pertama ada yang x-nya terlebih dahulu, yang seperti rumusnya yang tadi, dz per dx sama dengan 3x kuadrat plus 2x y pangkat 3. Yang kedua yaitu cari y-nya. dz dy sama dengan 3x kuadrat y kuadrat min 4y atau 3x y kuadrat min 4y. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita punya fungsi fxy sama dengan x plus y per x min y. Kita gunakan aturan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Untuk mencari x, kita turunkan ini. X menjadi 1, y 0, x 1, y 0. Jadi hasilnya seperti ini, 1 dikali x min y dikurangi x plus y dikali 1 per x min y kuadrat. Hasilnya adalah min 2y per x min y kuadrat. Lalu untuk mencari y, kita dapatkan 1 kali x min y dikurangi x plus y dikali min 1 per x min y kuadrat. Hasilnya adalah 2y per x min y kuadrat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bisa bermanfaat. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.